Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bella. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2. Di sini saya mengambil permasalahan yaitu konflik dan komunikasi dalam organisasi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di sini saya juga sudah menuliskan apa sih itu konflik dan komunikasi dalam organisasi. Konflik dan komunikasi dalam organisasi memiliki hubungan yang erat. Komunikasi yang efektif dapat mencegah dan menyelesaikan konflik. Sementara komunikasi yang buruk justru dapat memicu dan memperparah konflik. Dalam suatu organisasi bisnis atau non-bisnis, konflik dan komunikasi merupakan dua aspek yang sangat krusial dalam pengelolaan sumber daya manusia. Konflik dalam organisasi adalah hal yang wajar dan dapat berdampak positif maupun negatif. Pengelolaan konflik yang baik yang didukung oleh komunikasi yang efektif dapat mengubah konflik menjadi peluang untuk perbaikan dan pertumbuhan organisasi. Oke, karena saya memilih konflik permasalahan tadi, di sini ada beberapa question. Nah, akan saya bacakan. Yang pertama, di sini jelaskan secara mendalam berbagai sebab-sebab timbulnya konflik dalam perusahaan dan berikan contoh konkret untuk setiap penyebabnya. Sini jawabannya adalah konflik dalam perusahaan dapat timbul dari berbagai faktor yang kompleks. Beberapa penyebab utama termasuk perbedaan tujuan, komunikasi yang buruk, persaingan tidak sehat, ketidakjelasan peran, gaya kepemimpinan yang tidak efektif, dan perbedaan nilai. Kemudian konflik ini bisa bersifat disfungsional, merugikan kinerja perusahaan, atau fungsional yang justru dapat memicu inovasi dan perbaikan. Kemudian beberapa penyebab konflik beserta contohnya juga saya tuliskan. Di sini ada perbedaan tujuan dan prioritas. Ketika departemen atau individu dalam perusahaan memiliki tujuan yang berbeda atau prioritas yang bertentangan, konflik dapat muncul. Misalnya tim pemasaran mungkin fokus pada peningkatan brand awareness, sementara tim penjualan lebih fokus pada peningkatan penjualan. Contohnya, tim pemasaran ingin mengadakan kampanye besar-besaran untuk meningkatkan kesadaran merek. Sementara tim keuangan berpendapat bahwa anggaran kampanye terlalu tinggi dan lebih baik dialokasikan untuk proyek lain yang lebih menguntungkan. Kemudian next ada komunikasi yang buruk. Kurangnya komunikasi yang efektif, instruksi yang tidak jelas atau kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi dapat menyebabkan atau menimbulkan konflik. Contohnya, seorang manajer memberikan instruksi yang ambigu kepada tim yang menyebabkan anggota tim melakukan tugas dengan cara yang berbeda-beda dan akhirnya menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan harapan. Ntar saya next lagi. Sini ada persaingan antar karyawan atau tim. Persaingan yang sehat memang penting untuk motivasi karyawan, tetapi persaingan yang berlebihan atau tidak sehat dapat memicu konflik. Contohnya, dua karyawan yang sama-sama menginginkan posisi yang sama mungkin mulai saling menjatuhkan atau merendahkan kinerja satu sama lain. Kemudian ada gaya kepemimpinan yang tidak efektif, gaya kepemimpinan yang otoriter, tidak adil, atau tidak responsif dapat memicu konflik di antar anggota tim. Contohnya, seorang manajer yang selalu memaksakan kehendaknya tanpa mempertimbangkan masukan dari anggota tim dapat membuat anggota tim merasa tidak dihargai dan enggan untuk bekerja sama. Kemudian perbedaan nilai dan keyakinan, perbedaan latar belakang budaya atau keyakinan pribadi dapat menyebabkan konflik juga, terutama dalam hal-hal nilai moral atau etika kerja. Contohnya, seorang karyawan yang menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi mungkin merasa tidak nyaman bekerja dengan karyawan lain yang memiliki etika kerja yang berbeda. Selanjutnya ada konflik dalam hubungan personal. Konflik yang terjadi di luar pekerjaan seperti masalah pribadi atau hubungan keluarga dapat terbawa ke tempat kerja dan mempengaruhi kinerja serta hubungan kerja. Contoh, masalah rumah tangga yang sedang dihadapi oleh seseorang karyawan dapat membuatnya lebih mudah tersinggung dan sulit bekerja sama dengan rekan kerjanya. Kemudian banyak lagi sebenarnya, tapi beberapa saya berikan contohnya saja. Penting bagi perusahaan untuk mengidentifikasi penyebab konflik dan mengambil langkah-langkah untuk
mencegah, dan menyelesaikan konflik tersebut agar tercipta lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Selanjutnya, saya next dulu. Nah, nomor 2, soalnya uraikan berbagai metode yang efektif untuk menangani konflik dan analisis. Bagaimana setiap metode tersebut dapat diterapkan untuk mencapai penyelesaian konflik atau perselisihan yang optimal. Di sini saya mereka memilih metode penanganan konflik yang tepat sangat penting untuk mencapai resolusi dan efektif dan berkelanjutan. Kombinasi dari berbagai metode komunikasi yang baik dan pemahaman mendalam terhadap akar masalah akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam menyelesaikan konflik. Metode-metodenya ada negosiasi. Pihak-pihak yang berkonflik berupaya mencapai kesepakatan melalui diskusi dan tawar-menawar langsung, mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun bukan solusi yang ideal bagi masing-masing pihak. Kemampuan komunikasi, pemahaman kebutuhan pihak lain, dan kemampuan untuk berkompromi adalah kunci dalam sebuah negosiasi. Lalu ada mediasi pihak ketiga yang netral atau menjadi seorang mediator, membantu pihak-pihak yang berkonflik untuk berkomunikasi dan menemukan solusinya, memfasilitasi diskusi, membantu mengidentifikasi isu-isu kunci, dan mendorong terciptanya kesepakatan, dapat menjaga kerahasiaan dan memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk lebih terbuka dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu komunikasi yang efektif, mendengarkan aktif, memahami sudut pandang pihak lain dengan baik, memberikan perhatian penuh dan merespons secara konstruktif, menggunakan bahasa yang positif, menghindari bahasa yang menyalahkan atau merendahkan, dan fokus pada solusi. Menjelaskan masalah dengan jelas, mengidentifikasi akar masalah, dan menyampaikan kebutuhan dengan tepat, mengendalikan emosi, menghindari reaksi emosional yang berlebihan dan menjaga kepala tetap dingin. Next, soal nomor 3. Oh, belum, ini nomor 2 tadi juga masih. Lanjutan nomor 2. Untuk mencapai penyelesaian konflik yang optimal, beberapa metode dapat diterapkan dengan analisis mendalam terhadap suatu konflik, di mana metode yang umum digunakan adalah menghindari, mengakomodasi, berkompromi, dan berkolaborasi. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan, dan pilihan metode terbaik bergantung pada jenis konflik, pihak yang terlibat, dan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai penyelesaian konflik yang optimal, penting untuk memahami akar masalah, mengidentifikasi penyebab konflik, dan kepentingan masing-masing pihak. Memilih metode yang tepat mempertimbangkan jenis konflik, pihak yang terlibat, dan tujuan yang ingin dicapai. Menggunakan keterampilan komunikasi yang efektif, mendengarkan dengan aktif, menyampaikan pendapat dengan jelas, dan menggunakan bahasa yang sopan. Mencari solusi yang kreatif dan inovatif, berpikir di luar kotak, dan mencari solusi yang memenuhi kepentingan semua pihak. Oke, lalu ini soal nomor 3, jelaskan pentingnya komunikasi yang baik dalam organisasi serta identifikasi hambatan-hambatan umum yang sering terjadi dalam komunikasi efektif. Di sini komunikasi yang baik dalam organisasi sangat penting untuk kelancaran operasional, peningkatan produktivitas, dan terciptanya lingkungan kerja yang positif. Hambatan komunikasi seperti perbedaan bahasa, kurangnya transportasi, atau perbedaan gaya komunikasi dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Mengatasi hambatan komunikasi memerlukan upaya bersama dari semua anggota organisasi. Membangun budaya komunikasi terbuka, meningkatkan keterampilan komunikasi, dan menghilangkan hambatan-hambatan yang ada adalah kunci untuk menciptakan organisasi yang lebih efektif dan produktif. Komunikasi juga yang efektif memastikan semua anggota tim memahami tujuan, tugas, dan harapan. Hal ini mengurangi kesalahan, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat penyelesaian pekerjaan. Komunikasi yang terbuka dan jujur menciptakan lingkungan kerja yang positif dan suportif. Karyawan merasa dihargai,
termotivasi, dan terlibat dalam kegiatan organisasi. Oke, ini lanjutannya sebentar. Hambatan umum dalam komunikasi efektif. Ada beberapa yang saya tuliskan. Yang pertama, hambatan bahasa, perbedaan bahasa, penggunaan istilah teknis atau dialek yang berbeda dapat menghambat pemahaman pesan. Lalu ada hambatan fisik, seperti jarak fisik atau keterbatasan alat komunikasi dapat mengganggu proses komunikasi. Hambatan budaya, latar belakang budaya dapat mempengaruhi gaya komunikasi, persepsi, dan interpretasi pesan. Kemudian saya lanjutkan, ada hambatan psikologi, sikap, emosi, prasangka, atau kurangnya kepercayaan diri dapat menjadi penghalang dalam komunikasi. Kurangnya keterampilan komunikasi, kurangnya kemampuan mendengarkan secara aktif, menyampaikan pesan dengan jelas, atau memberikan umpan balik dapat menjadi hambatan komunikasi, dan banyak lagi hambatan-hambatan umum dalam komunikasi efektif. Saya kasih beberapa contohnya saja di sini. Oke, yang terakhir soal yang keempat. Berikan rekomendasi pedoman komunikasi yang baik yang dapat diterapkan oleh manajemen SDM untuk meningkatkan hubungan kerja dan mencapai tujuan perusahaan dan karyawan. Di sini saya menuliskan komunikasi yang efektif di Departemen Sumber Daya Manusia sangat penting untuk menciptakan budaya tempat kerja yang cemerlang. Tempat kerja yang cemerlang. Alasan terpenting untuk meningkatkan komunikasi SDM adalah keberhasilan dalam proses orientasi karyawan baru. Berbicara dengan baik dengan orang-orang yang baru, memulai pekerjaan akan membuat proses memulai lebih mudah. Hal ini dapat membuat lebih banyak orang bertahan di pekerjaan mereka dan merasa lebih bahagia. Komunikasi yang efektif membantu menciptakan tempat kerja yang menyenangkan dan ramah tim, tempat orang-orang bekerja bersama dengan gembira dan saling percaya. Ketika karyawan merasa suaranya didengar, mereka cenderung berkomunikasi secara terbuka dengan tim SDM dan departemen lainnya. Meningkatkan keterlibatan di tempat kerja berarti memberikan semua informasi yang diperlukan kepada karyawan baru selama proses orientasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka memastikan bahwa informasi kebijakan, prosedur, dan harapan tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh karyawan. Hal ini mencegah kebingungan atau salah tafsir. Komunikasi yang konsisten dan penuh kasih sayang dari pimpinan SDM menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan. Hal ini meningkatkan keterlibatan dan moral karyawan. SDM dapat mengirim buletin mingguan yang menyoroti prestasi karyawan yang membuat staf merasa dihargai. Singkatnya, komunikasi SDM yang tepat dan membangun saling pengertian antara manajemen dan staf. Hal ini mengurangi risiko kebingungan, perselisihan, dan ketidakpedulian di tempat kerja. Oke, baik. Mungkin sampai di sini presentasi ujian akhir semester saya di mata kuliah MSDM. Apabila ada kesalahan dan keliruan dalam pengucapan atau presentasi saya, mohon dimaafkan. Saya akhiri, selamat malam.